Oke, baiklah kita mulai ya. Oni ikut jelasin fotosintesis. Oni ngerti ya? Ngerti dong dia. Oke, videonya kan tadi sudah ya di pertemuan pertama. Nah, struktur kloroplas juga sebenarnya sudah ya, sebenarnya gampang aja ya kalian tahu. Ini adalah yang di sini itu grana gitu ya, yang tumpukan kayak stak itu namanya grana kalau satu granulum. Itu terbuat dari thylakoid membrane, terus cairannya yang namanya stroma. Ingat reaksi terang itu di granum lebih tepatnya, reaksi gelap itu di stroma gitu ya. Kemudian nama lain reaksi terang itu adalah His reaction, itu nama penemunya. Nah, dia sebenarnya reaksinya redox juga. Makanya dia bisa dibuktikan dengan dia bikin DCPIP jadi blue to colorless gitu ya. Dari DCPIP itu kayak yang tes vitamin C itu lah, yang sebelumnya sudah pernah dijelasin. Nah, secara rumus kamu sudah tahu rumusnya adalah 6CO2 tambah 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Nah, di mana nanti kita lihat satu-satu. C6H12O6-nya itu adalah dari hasil reaksi gelap atau light independent stage. Jadi secara umum dia ada dua stage ya. Stage pertama disebut light dependent, stage kedua disebut light independent. Gitu ya. Kalau light dependent ya jelas butuh cahaya matahari. Di mana di sini dia akan prepare energy. Energi buat apa? Buat light independent. Jadi dua ini saling berkaitan ya. Light independent itu dia prepare energinya dalam bentuk ATP and NADPH. Jadi reduce NADP beda ya sama yang kemarin itu reduce NAD ini reduce NADP. Ada P-nya ya, dan ATP. Nah, nanti energi ini akan dipakai buat fixation. Ngapain? CO2-nya disambung-sambung jadi gula. Ya, CO2 kan satu karbon, jadi 6 karbon tuh. Disambung-sambung itu ada prosesnya. Secara umum ada 2 step gitu. Nah, kita jalanin satu-satu. Itu fotolisis apa? Oh, airnya kita breakdown. Jadi kan memang modalnya water dan carbon dioxide. Ya, nah, apakah selalu di breakdown airnya? Enggak juga. Coba kita lihat ya, pelan-pelan. Nah, tadi sudah dibilang dia terjadi di thylakoid membrane di kloroplas yang membentuk grana stalk. Kenapa harus membentuk grana? Kadang Miss bisa tanyain, why it should make grana? Karena dia mau enlarge the surface area. Kalau dia bentuknya kayak koin-koin yang ketumpuk, kan lebih banyak surface area. Yang seperti tadi saya ngomong, klorofil itu adalah protein bound membrane, harus nempel di membrane. Makin luas membranenya, makin banyak protein yang bisa klorofil yang bisa dia konten. Nah, sebenarnya pigmen di plant itu nggak hanya kloroplas. Saya selalu tanya, kenapa sih daun warnanya hijau? Coba ditanya, kenapa daun warnanya hijau? Kenapa oni warnanya coklat? Coba dipikir, kenapa oni warnanya coklat? Karena warna yang kita lihat itu adalah hasil dari reflection. Apa yang kita lihat adalah hasil reflection. Artinya, selain warna coklat, sama oni diserap. Makanya yang kamu bisa lihat oni warnanya coklat. Daun hijau. Kenapa? Selain warna hijau, selain panjang gelombang hijau, itu akan dia serap. Nah, di kloroplas sendiri, pigmennya nggak hanya klorofil. Jadi kalau dia lagi musim gugur, apakah tanaman melakukan fotosintesis? Yes. Jawabannya yes. Dia tetap melakukan fotosintesis. Cuma panjang gelombangnya beda. Karena ya sebenarnya dia terdiri dari berbagai macam pigmen. Ya. Pigmen utamanya atau yang disebut primary pigment itu adalah klorofil A. Ya, primary pigment is chlorophyll A. Ya. Sedangkan yang lain-lain itu adalah secondary pigment, aksesoris pigment lebih tepatnya. Ya, klorofil B, karoten, xanthophyll itu adalah aksesoris pigment. Nah, dia akan membentuk yang namanya fotosistem. Kayak apa itu fotosistem? Ya, kita pelan-pelan belajar ya.
Nah, kalau kamu bayangin fotosistem itu, kamu bisa bayangin kayak sebenarnya dia kan membran lebar banget, thylakoid membran itu. Nah, dia tuh konsis dari banyak sekali fotosistem. Tadi saya bilang primary pigmentnya itu pasti klorofil A. Ini klorofil A. Ya, begitulah ya. Tulisan saya nggak bagus-bagus banget. Nah, dia itu dikepung oleh pigmen-pigmen yang lain. Misalnya ini klorofil B, ada banyak gitu ya, nggak cuma satu ya. Terus ada juga nanti mungkin ada karoten. Karoten itu warnanya rada oranye. Ada xanthophyll gitu ya, lebih orange lagi dia. Nah, ini dia membentuk cluster pigment dengan pusat ya. Jadi ini this is the primary pigment, itu selalu klorofil A. Ini accessories pigment. Ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Cahaya. Jadi kalau misalnya ada cahaya datang gitu ya, foton gitu ya. Cahaya ya, foton datang. Nah, foton itu bisa jatuh kemana aja, bisa jatuh ke aksesoris maupun langsung ke primary pigment. Nah, semua yang dari jatuhnya ke aksesoris itu akan ditransfer ke primary pigment. Ya. Jadi energinya dikumpulin di primary pigment, ya. Nah, di tanaman ada dua jenis fotosistem yang disebutnya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ya. Atau nama lainnya kalau kita lihat ke PowerPoint saya, P700 dan P680. Nah, itu nanti fungsinya beda ya. Jadi atau yang nama lainnya P700 atau satu lagi P680. Nah, ini dari mana 700 sama 680? Dari panjang gelombang yang diserap. Tadi jadi di gambar yang ini nih. Ya, jadi kan ada dua fotosistem, P1 atau P700, di mana pusatnya tadi reaction centernya itu adalah klorofil A yang panjang gelombangnya, yang dia paling banyak menangkap panjang gelombang di 700 nanometer. Sedangkan klorofil fotosistem satu lagi, kalau di plant ada dua memang, itu disebut P680. Artinya dia pusatnya itu, reaction centernya, primary pigmentnya, itu menangkap pada 680 mostly. Lebih pendek panjang gelombangnya. Nah, ini nanti akan ada sedikit perbedaan reaksinya gitu ya. Tapi bentuk sebenarnya ya seperti ini, bukan kayak patch begini. Ini bentuk aslinya, ini bentuk aslinya ya. Jadi ini foton akan jatuh, terus si fotonnya itu akan diterima oleh aksesoris pigment. Nah, terus dia akan datang ke klorofil A. Kan selalu klorofil A ini pusatnya nih. Nah, terus loncat dia, ini tengahnya nih yang reaction center. Elektronnya loncat, excitation, terus habis itu dia akan bereaksi. Nah, ada yang bereaksinya macam-macam nih. Ya, jadi kita bisa lihat. Nah, ini benar nggak percobaan ini? Oh, terbukti kok. Memang benar, tanaman itu lebih bekerja pada cahaya yang nggak hijau. Dan itu udah pernah beberapa kali dicoba di lab ya. Ini salah satu percobaannya. Ini tadi gambarnya sama sebenarnya. Nah, ada orang yang coba lihat absorbance dari masing-masing pigment. Jadi pigment-pigment di plant tadi yang di sini separate pakai teknik yang namanya kromatografi. Nah, ini kamu akan lakukan nanti di lab, ya, yang kita lab beneran. Nah, terus kita bisa lihat, ini memang karena ini tekniknya benernya, kita bisa dapat bandnya banyak banget. Nah, nanti kamu bisa hitung RF. Nanti diajarin lagi lah waktu lab ya. Jadi saya nggak ulang dulu. Nah, terus masing-masing pigmen itu sebenarnya bisa juga disinarin cahaya tertentu terus dilihat. Dia paling menyerap di cahaya yang panjang gelombangnya berapa. Ternyata di hijau itu sedikit sekali yang diserap. Ya, baik klorofil A, klorofil B, karotenoids itu hampir tidak menyerap di hijau. Nah, ini terbukti dengan percobaan oleh orang yang namanya Angelman. Angelman bilang dia lakukannya dengan cara dia taruh spirogyra. Spirogyra itu ganggang ya, tanaman air.
terus dia kasih cahaya putih yang di divert pakai prisma. Jadi Magiku Hibiniu. Terus dia kasih aerostatic bakteria. Bakteri yang butuh oksigen. Nah, ternyata dari percobaan si Angelman, hanya sedikit sekali bakteri yang berkumpul di panjang gelombang hijau. Fotosintesis gitu ya. Jadi tidak sedikit sekali oksigen yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, sama juga kalau kita lakukan Ingenhousz pada pada tanaman, itu biasanya akan panjang gelombang hijau, bubblesnya paling sedikit, gelembungnya paling sedikit. Fotosistem itu sangat pakainya itu di light dependent reaction. Ingat light dependent reaction, Hill reaction itu terjadinya itu adalah di membran thylakoid, di granum atau di grana gitu. Nah, sebenarnya ada dua proses gede, yaitu satu, phosphorylation. Jadi phosphorylation dari ADP menjadi ATP atau chemiosmosis, sama ini sebenarnya kayak di mitokondria tapi energinya dari cahaya, dari foton. Satu lagi fotolisis. Nah, sebenarnya ada dua cara. Ada yang caranya cyclic, ada yang caranya non-cyclic. Nah, kalau cyclic hanya involving fotosistem satu. Kalau yang non-cyclic itu dua-duanya. Ya, kalau di plant ada dua fotosistem. Satu yang pusatnya P700, fotosistem 1. Satu lagi yang pusatnya P680, alias fotosistem 2. Ya, klorofil A-nya rada beda gitu. Nah, kalau yang di cyclic, itu dia cuma menghasilkan ATP tok. Kalau yang di non-cyclic, ada reducing NADP. Kenapa? Karena yang cyclic nggak ada modal, nggak ada hidrogennya yang buat reduce. Nah, kok bisa? Nah, kita belajar pelan-pelan, nanti buat perbedaannya itu kamu bisa lihat lebih jelasnya itu di buku biru kamu. Gitu ya, kalau kamu mau lihat di sini ada. Ya, tapi nanti tambah plus aliran elektronnya sedikit beda gitu ya. Nah, oke, kita ke yang cyclic dulu ya. Kalau dia cyclic, itu tadi kan Miss sudah bilang di sini 700 stok. Jadi yang involve itu hanya P700. Di mana ya sama tadi terjadi fotonnya akan dikumpulkan energinya ke si primary pigment yang klorofil A. Menyebabkan apa yang terjadi? Elektronnya loncat. Ya, elektronnya loncat, terus elektronnya akan ditransfer melalui banyak sekali protein di sepanjang membrannya. Termasuk di sini nanti itu ada satu protein yang suka muter-muter yang kamu sudah belajar. Di sini ada ATP sintase. Ya, jadi seiring dengan loncat-loncatnya si elektron tadi, elektronnya kan high energy banget waktu excitation. Setiap kali dia loncat, dia give some of the energy. Ya, ada excess energi yang akan dikeluarkan. Dan juga sebenarnya di sini ada hidrogen sih. Nah, akhirnya ATP sintesnya bisa berputar sehingga dia akan menghasilkan ATP. Jadi kalau yang cyclic sesederhana itu, nanti elektronnya dari si terakhir ini elektronnya balik lagi ke sini. Makanya disebutnya cyclic. Kenapa? Karena elektronnya dari satu sumber balik ke sumber itu. Ya. Jadi kalau kita mau tulis perbedaannya nanti, ini hanya involving P700. P700 atau fotosistem 1. Ya. Kemudian yang kedua, dia hanya menghasilkan ATP. Only produce ATP. Ya. Yang berikutnya, electrons will be back to the fotosistem 1. Jadi aliran elektronnya itu benar-benar hanya dari fotosistem 1 balik lagi ke fotosistem 1. Itu yang siklik. Ya. Karena dia memang ya cuma arahnya ke situ doang gitu ya. Nah, atau kalau kita lihat di gambar ini, nih, ATP-nya dibuatnya langsung gitu ya. Jadi loncat terus habis itu lewat sitokom kompleks balik lagi gitu. Tapi gak usah dihafal sitokom kompleksnya. Atau kamu juga bisa baca di sini nih.
sebenarnya apa yang terjadi? Jangan ingat-ingat fotolisisnya dulu. Fotolisis nanti di non-cyclic. Intinya apa? Energetic elektron itu liris saat mereka terima banyak foton. Nah, terus seiring dengan transport elektron, jadi di sini juga ada elektron transport chain. Nah, energinya akan hilang, terus hidrogen yang dikumpulkan dari non-cyclic itu nanti akan bekerja di ATP sintesnya. Kalau non-cyclic, dia akan mulainya itu dari ini justru ini yang P680, fotosistem 2. Ya, baru ke fotosistem 1. Ya, ini kan P700. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi. Nah, kemudian setelah fotonnya dikumpulin, kalau kita lihat gambar di PowerPoint saya, ini lebih jelas ya. Nah, terus kemudian elektronnya itu dipakai selain buat loncat, dia itu juga energi cahaya ini dipakai untuk yang namanya fotolisis. Ya, jadi dia pecahin air. Fotolisis itu artinya apa? Lisis yang pakai cahaya. Lisis apa? Lisis dari water. Ya, jadi kasusnya seperti ini. Jadi waktu energi cahaya, kita lihat dulu aliran elektronnya ya. Energi cahaya itu datang, dikumpulin, elektronnya loncat, sama ya kayak yang tadi. Nah, terus elektronnya di elektron transport chain. Ya, selama elektron transport chain, terus di sini sebenarnya ada ATP sintase, ya. Dia akan bikin ATP banyak-banyak, oke? Nah, setelah dia bikin ATP banyak-banyak, elektronnya tapi itu nggak balik ke fotosistemnya. Elektronnya ditransfer ke fotosistem 1. Jadi elektronnya ke sini. Nah, selain juga fotosistem 1 akan hasilin elektron punya dia juga. Nah, karena nggak balik, berarti ini kekurangan elektron dong, fotosistem 2. Maka dia akan ambil dari air. Ya, 2 molekul air, kan fotosintesis sama butuh air kan. Ya, dia akan pecah menjadi 4H+, atau 2H2 sama aja sih. Ya, plus kalau kita balancing equation ini elektronnya 4 karena plus sama minusnya harus sama ya. Ya. Dan ditambah O2. O2-nya berapa nih kalau kita balancing equation? Ya 1 doang sih gitu ya. Karena kan ini udah 4, ini udah 2 gitu. Jadi kayak begitu sih caranya. Ya. Nah, inilah proses fotolisis. Fotolisis itu adalah saat si air dipecah ya. Jadi hidrogen dan elektron plus oksigen. Nah, hidrogennya termasuk buat putar ATP sintase sebenarnya. Nah, oksigennya kemana? Kita keluarin, buang. Elektronnya ke sini, ke fotosistem 2 yang tadi kehilangan elektron. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu? Nah, lanjut di P1-nya. P1-nya ini kan dia punya H+-nya banyak nih. Karena ini ada pelepasan H+ ya. Nah, dari si P1 nanti elektron yang excitation akan ditangkap oleh NADP. Ya. Jadi dia akan jadi reduce NADP atau NADPH gitu ya. Jadi di sini ada reduction. Ya. Jadi kalau kita mau lihat aliran elektronnya untuk yang non-cyclic itu dari water ya, dari air ke fotosistem yang kedua P680 ya. Terus kemudian dia bikin ATP. Tapi ATP itu sebenarnya nggak pakai elektron, yang beda lagi ya. Terus dia ke P1. Nah, terus dia ke NADP. Ya. Penangkap elektron terakhirnya adalah NADP di sini. Ya, ini oke, di sini ada selak yaitu menghasilkan ATP. Jadi yang dihasilkan ada 2. Dia hasilin ATP, dia hasilkan NADP. Gitu ya. Kalau kita balik ke sini, berarti bedanya apa? Oh, ternyata yang ini dia itu involving dua-duanya gitu. Ya, jadi dia involving P1 dan P2. Ya, P2 dulu sih malahan gitu ya. Fotosistem 2 dan fotosistem 1. Ya. Kemudian elektronnya nggak balik gitu. Ya, kalau yang satunya kan elektronnya balik. Ini produce
dua hal, ATP and reduce NADP. Ingat ya, ada P-nya kalau di sini. Ya, kalau yang di respiration nggak ada. Elektron flow-nya itu rada beda. Yang tadi, itu apa? Oh, dari water, terus dia menuju ke P2, terus dia menuju ke P1, terakhir dia akan ditangkap oleh NADP. Ya, ini aliran elektronnya yang tadi saya bilang, oh rada beda tuh, gitu ya. Ini beda, ya. Nah, terus kemudian, dia itu ada fotolisis. Fotolisis happen. Kalau satunya ada fotolisis nggak? Ya nggak ada, gitu ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh, gitu. Nggak ada, gitu. Jadi, hasilnya beda. Itu siklik dan non-siklik, perbedaannya. Oke? Kalau kita balik ke sini, ya udah, ini udah jelas sekali ya. Oh, ternyata ada perbedaan. Di sini ada fotolisis yang di non-cyclic, yang di cyclic nggak ada gitu. Ya, dua-duanya involving electron transport chain, jelas. Dua-duanya butuh electron transport chain. Begitu ya. Ya, kita ke dark reaction, light independent atau Calvin cycle gitu ya. Ini bisa terjadi di kapan saja, baik siang maupun malam. Nggak peduli ada matahari, tapi memang sangat tergantung dengan light dependent reaction. Karena energinya dapatnya dari light dependent reaction, gitu ya. Dan ini terjadi di stroma. Kenapa? Karena dia butuh cairan. Kenapa? Karena dia sangat tergantung dengan enzim, terutama enzim paling besarnya namanya rubisco. Ribulosa bifosfat karbonsilase oxygenated. Nggak perlu dihafalin, saya aja nggak hafal. Cek Google dulu sebelum mulai gitu ya. Nah, ini ada 3 tahap besar dan kamu tidak perlu hafalin tahap kecil-kecilnya. Dan yang di kurikulum Indonesia pun hanya 3 tahap besar ini aja ya. Jadi ini saya akan ajarin satu siklusnya aja. Sebenarnya untuk fiksasi 6 CO2 itu dia perlu jalan 6 kali siklus untuk jadi satu molekul sugar ya. Tapi kita hanya belajar satu aja, ngapain banyak-banyak, ntar kamu. Nah, jadi yang terjadi adalah, yang pertama adalah stepnya yang namanya fixation. Ya. Nah, fixation ini apa? Oh, RUBP, ribulosa bifosfat, itu adalah sebuah gula 5 karbon. Ditempelin sama CO2. Bayangin 5 karbon, tambah 1, 6 dong, ya. Nah, jadi dia akan menghasilkan intermediate 6 karbon. Ya, 5 tambah 1 tadi. Ingat, enzimnya yang namanya, yang dibutuhkan namanya rubisco. Ya, hafalin ini nama enzim, sering keluar. Nah, 6 carbon intermediate ini enggak stabil. Jadi dia langsung ke dissociate, ke split jadi 2. 3-3. Yang akan membentuk glycerate triphosphate atau PGA. Ya sama mirip sama yang di respiration, di glycolysis, which is 3 karbon, kan 6 bagi 2, 3-3 ya. Nah, terus step berikutnya terjadi yang namanya reduction. Nah, di reduction ini untuk satu molekul CO2 akan membutuhkan 2 NADPH, 2 ATP. Dapat dari mana ATP sama NADPH-nya? Dari cyclic non-cyclic tadi, light dependent reaction, gitu ya. Nah, dia akan mengubah glycerate triphosphate jadi glyceraldehyde. Ya. Jadi dalam kasus ini ada yang namanya redox ya. Di mana glycerate 3P jadi glyceraldehyde itu adalah reduction ya, sedangkan NADPH dilepas haknya jadi NADP. Itu oxidation. Ya. Atau nama lainnya glyceraldehyde triphosphate ini kamu bisa sebut TP atau PGAL gitu ya. GP kalau yang atas glycerate triphosphate gitu ya. Yang bawah itu TP gitu ya. Nah, TP ini akan masuk fase terakhir namanya regeneration buat bikin lagi ribulosa bifosfatnya. Namanya cycle. Ya, jadi harus ada modal awalnya terus-terusan. Nah, caranya gimana ya? Dia akan di-convert back
Nah, untuk convert back TP jadi RUBP ini ada step of reaction tapi nggak perlu dihafalin, nggak perlu dipelajarin. Ini butuh ATP yang jelas. Butuh 1 ATP untuk 1 karbon dioksida. Ya, jadi ini sangat butuh energi. Energinya dari light dependent gitu. Nah, GP itu juga bisa kita pakai buat dari reduction, bisa kita pakai buat bikin amino acid. Sedangkan TP itu bisa buat bikin karbohidrat, lipid, amino acid. Tapi ingat, kalau bikin amino acid butuh yang namanya NO3-, NO2-, NH4, jadi butuh nitrogen ya. Kalau buat bikin lipid ya dia akan dibikin jadi asetil CoA dulu. Maka karena lipid kan dia memang selalu akan genap. Di bab sebelumnya sudah kita pelajarin. Begitu. Ini bentuk diagramatisnya. Kalau tadi kan saya ngoceh doang gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah CO2, tapi ini hanya untuk 3 CO2, menghasilkan 1 G3P atau TP tadi ya. Nah, fixation, reduction, regeneration. Ya, ada 3 itu saja. Nggak usah ditambah-tambah yang lain gitu ya. Jadi kamu bisa lihat molekulnya di sini. RUBP itu kayak apa? Benar nggak 5 karbon? 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Ada bifosfat, berarti ada 2 fosfat. Tambah CO2, nanti akan dibantu enzim Rubisco. Gitu ya. Jadi 6 karbon. Kok dia nggak kelihatan di sini? Karena kan langsung di split. Jadi 2 GP. Ya, langsung PGA. Gitu ya. Nah, terus dia akan dikonvert jadi G3P atau TP, triose phosphate gitu ya. Ya, glyceraldehyde. Nah, triphosphate. Kalau ini kan glycerat, berarti COO. Ini CO yang rangkap 2H itu ya. Nah, terus kemudian ini sebagian dipakai buat bikin gula atau amino acid atau lipid, yang ini cuma bisa buat bikin amino acid gitu ya. Nah, terus dia akan dikonvert balik, regeneration, itu butuh ATP, jadi RUBP lagi gitu. Atau yang lebih jelas ya, yang ini jelas. Ya, ini gambarnya Miss Shirley, jadi kamu biar lebih jelas. Dan saya sekalian kasih itu glycerat sama glyceraldehyde trifosfat itu bedanya apa? Ya, bedanya ya ini, bentuknya secara kimia juga beda gitu ya. Ingat, RUBP ada 2 P-nya, kawin sama CO2 ya, fixation nih. Butuh enzim, sangat butuh enzim yang namanya Rubisco. Ya, diingat nama enzimnya itu penting. Rubisco. Nah, terus dia akan membentuk intermediate 6 karbon, tapi akan langsung ke split jadi 2. 2 biji GP ya. Fosforglycerate nih bentuknya kayak begini nih. Nah, terus habis itu dia akan di reduction. Ya, kalau kamu lihat ini COO, ini aldehid kan. Aldehid itu kan berarti dia akan gain hidrogen. Hidrogennya dari mana? Dari NADP. Ya. Dan butuh ATP juga ini untuk reduction-nya. Dia akan jadi TP. Nah, kalau GP saja tambah tadi nitrogen itu bisa jadi amino acid. Bukan N2 ya, tapi dalam bentuk ion. Kalian cuma bisa pakai yang dalam bentuk ion. Nah, kalau sedangkan yang TP ini bisa jadi gula, lipid, maupun amino acid. Ya, seperti itu. Nah, terus dia akan di-regenerate juga sebagian. Akan diubah balik jadi RUBP. Begitu prosesnya ya. Nah, ini secara garis besar tadi ya. Saya bilang, oh itu ternyata bisa loh dibuat lagi jadi fatty acid, glycerol, fat ya jadinya, amino acid, gula juga gitu. Tapi tentu ini bisanya di plant. Kalau di kamu nggak bisa. Kamu manusia, bukan plant. Nah, fotosintesis punya limiting factors-nya. Yaitu apa? Salah satunya cahaya. Ini jelas sangat mengganggu light dependent. Ya dong, nggak ada cahaya, gimana mau bikin ATP? Gimana mau fotolisis? Nggak bisa. Nah, otomatis nanti juga akan mengganggu light dependent, yang independent ya. Light independent reaction-nya juga. Nah, kalau temperatur itu menyebabkan tertutupnya stomata. Kamu sudah belajar itu sebenarnya ya, waktu sec 3 atau sec 4 gitu. Nah, ini terutama akan mengganggu apa? Dark reaction. Kenapa? CO2-nya nggak masuk.
Kalau stomata nutup, CO2 masuk lewat mana? Nggak bisa kan? Ya, jadi ini akan mengganggu drug reaction. Satu, karena karbon dioksidanya turun. Satu lagi, karena enzimnya bisa denature. Si Rubisco itu punya optimum temperatur tertentu lah, sekitar 25 derajat. Kalau kamu panasin terus-terusan, ya rusak gitu. CO2 ya jelas, drug reaction ya yang ganggu gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti simulasinya kita lihat di kelas aja ya. Begitu selesai berarti fotosintesis. Thank you.